Selamat petang sahabat hororku. Kita sudah memasuki episode ketiga dalam seri Spooky Dusk. Dalam episode 3 ini, aku akan menceritakan pengalaman pribadiku sendiri. Sengaja aku tempatkan di urutan ketiga, karena selain aku menyukai angka 3 juga memiliki arti yang bagus. Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita membahas sedikitnya filosofi angka 3 dalam berbagai perspektif. Dalam numerologi, angka 3 memiliki arti sebagai imajinasi dan kreativitas. Angka 3 juga diasosiasikan dengan kegembiraan, inspirasi, dan pengembangan diri. Dalam perspektif Islam, angka 3 identik dengan istilah sunnah Rasul. Hal ini disebabkan oleh anjuran-anjuran Nabi yang serba 3. Misalnya, kesunahan rangkaian wudhu, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, dan seterusnya. Selanjutnya, kesunahan makan dengan 3 jari, yang disebutkan dalam hadis riwayat Ka'b bin Malik. Lalu, memerintahkan kemuliaan ibu yang diulang 3 kali, yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Serta, batas maksimal tidak menyapa juga 3 hari. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Angka 3 juga dianggap sebagai angka suci bagi umat Nasrani. Angka 3 ini juga memiliki tempat spesial dalam Alkitab. Seperti yang kita ketahui, angka 3 adalah simbol Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika berbicara tentang Tritunggal, kita juga harus menyebutkan bahwa Alkitab berbicara tentang roh, jiwa, dan tubuh. Ada juga 3 bagian dari pikiran kita, dan itu adalah alam bawah sadar, alam sadar, dan alam suprasadar. Dalam filosofi angka Jawa, angka 3 atau telu, atau tigo, atau tri dalam bahasa Jawa yang berarti kehidupan selama di alam kandungan, dunia maupun akhirat. Itulah mengapa aku menyukai angka 3 yang memiliki arti dan filosofi yang baik. Meski tidak dipungkiri bahwa masing-masing dari angka yang kita ketahui memiliki arti dan filosofi tersendiri. Jadi, apakah di antara kalian ada yang sama-sama menyukai angka 3 sepertiku? Aku harap salah satu di antara kalian sama-sama menyukai angka 3 seperti aku ya. Well, sudah cukup panjang aku menceritakan arti dari angka 3. Sekarang, mari kita mulai cerita ketiga dari Spooky Dusk yang berjudul Foto yang Tidak Boleh Dilihat. Pada tahun 2013 lalu, jika kalian ingat, telah terjadi sebuah pembunuhan sadis yang menggemparkan masyarakat luas. Pembunuhan sadis itu dilakukan oleh 2 orang pria terhadap seorang wanita yang berstatuskan manajer di sebuah perusahaan keuangan di daerah Cipedes, Bandung. Setelah melampok wanita itu, kedua pelaku membawa korban dengan menyeret tubuhnya dengan motor dalam jarak sekitar 800 meter. Karena menurut pengakuan mereka tidak sadar kalau rambut korban tersangkut di gier motor. Hal itu menyebabkan tubuh korban wanita itu rusak parah. Selang beberapa waktu setelah kematian wanita itu, beredar beberapa cerita seram dari orang-orang yang diganggu oleh arwah penasaran wanita itu di sekitar tempat kejadian perkara. Hal ini juga terjadi padaku, yang bahkan rumahnya sangat jauh dari tempat kejadian. Itu terjadi karena aku mengabaikan larangan yang telah orang-orang beritahukan padaku. Saat itu hari Senin, kurang dari 1 minggu setelah kematian wanita malang itu. Aku yang belum kuliah memiliki banyak waktu di rumah. Setelah bertemu dengan teman-teman rumahku, aku kembali ke rumah untuk makan siang. Di rumah ternyata anggota keluargaku sudah lengkap. Ada adikku yang baru pulang dari sekolahnya, ibuku, serta ayahku yang bekerja sebagai guru SD juga sudah pulang. Melihat keluargaku sudah berkumpul, aku pun langsung mengeluarkan ponsel dalam saku celana dan berkata,
Mau pada lihat foto korban pembunuhan di Cipedes itu nggak? Mereka serempak menoleh padaku. Emang kamu punya? Tanya ibuku. Hehe, makanya nawarin ke kalian karena udah punya. Tadi dapat dari si Windy. Jawabku dengan sedikit nada bangga. Adikku langsung menghampiriku. Mana, mau lihat dong, pintanya. Aku sedikit mengabaikannya dan memberikan ponselku pada ibuku. Lihat nih, kasihan hancur banget mukanya. Gak tega sebenarnya liatnya. Tapi penasaran karena viral banget ini kasus. Kataku yang sudah berdiri di samping ibu dan bersama-sama melihat foto korban di layar ponsel. Adikku merengek-rengek ingin melihatnya juga, tapi kami berdua mengabaikannya. Iyalah, orang diseret 800 meter di atas aspal pakai motor. Tega banget itu pembunuhnya, sahut ibuku. Gila udah gak berbentuk ini mukanya. Lanjutnya mengomentari foto itu. Ayahku yang sedari tadi seperti tidak tertarik mendengar percakapan di antara aku dan ibuku, tiba-tiba menghampiri kami berdua dan melihat foto itu. Setelah melihat foto itu, dia mengerutkan keningnya. Waduh, kasihan bener, komentarnya. Adikku semakin merengek-rengek ingin melihat foto yang ada di ponselku. Barulah ibuku menoleh pada adikku. Emangnya kamu berani lihat gambar serem kayak gini? Adikku mengangguk dengan semangat berusaha meyakinkan ibuku. Jangan nanti kamu susah tidur, kata ibuku melarangnya. Adikku mengerutkan keningnya dengan memasang wajah kecewa. Mau lihat, rengeknya. Aku tersenyum jahil padanya. Jangan, serem banget soalnya, hihi, ucapku dengan nada jahil padanya. Nick, bukannya ada kabar jangan disebarin dan nyimpen fotonya ya? Mama dengar ada orang yang didatengin hantu cewek itu sehabis nyimpen dan nyebarin foto itu. Ibuku berkata padaku. Aku mengerutkan bibirku sembari mengingat apa yang baru dikatakan ibuku. Iya sih, aku juga dengar kabar itu. Tapi ya, semoga gak terjadi apa-apa sama aku, kataku acuh tak acuh. Awas, nanti datang ke kamu loh, goda ibuku sambil berlalu ke dapur. Aku hanya memperhatikan ibu tanpa menimpali perkataannya. Sebenarnya aku sendiri agak takut kalau berita itu benar. Tapi aku cuma ingin berbagi ke keluarga aja, gak mau menyebarluaskan ke orang lain. Aku pun segera menghapus foto itu dalam galeri ponselku. Amit-amit, jangan sampai aku didatengin sama si hantu wanita itu. Beristirahatlah dalam damai, wahai sang korban, dan berilah ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Besoknya, aku hendak pergi ke bioskop untuk menonton film The Conjuring dengan temanku. Di rumahku hanya ada kakakku yang sedang libur kuliahnya dan tiduran di kamarnya. Saat aku hendak akan pergi, aku melihat kamar kakakku setengah terbuka dan melihat dia sedang duduk di atas kasur sambil melamun seperti sedang mengumpulkan nyawa setelah tertidur pulas. Sebelum aku meninggalkan rumah, aku pun pamit pada kakakku. Bang, aku pergi dulu, ini pintu gak aku tutup ya, jagain rumah, kataku. Aku lihat kakakku hanya menatapku dengan tatapan tajam. Aku tak menghiraukannya, mungkin dia masih ngantuk sampai mukanya gak kekontrol gitu. Aku pun cekikikan dalam hati setelah berpikir begitu. Setelah berjalan beberapa meter dari rumahku, di belokan gang dekat rumah aku berpapasan dengan kakakku. Dia sedang berjalan santai sambil bersiul. Aku membelalakan mataku, kaget melihat kakakku ada di sini, sedangkan aku baru aja melihat dia duduk di atas kasur di kamarnya. Kataku kaget. Kok abang ada di sini? Tadi bukannya abang tidur terus? Kenapa abang ada di sini lagi? Tanyaku padanya sedikit panik. Hah? Tanyanya bingung. Tadi aku lihat abang ada di kamar habis bobo. Itu pintu rumah gak aku tutup loh. Soalnya aku kira abang ada di sana. Cepet ke rumah, jawabku. Udah, kata kakakku menenangkan. Kamu pergi aja. Aku mengangguk, mencoba tenang kembali. Ya udah, aku pergi main dulu. Aku pun meninggalkan kakakku di belokan itu, sambil mengerjitkan kening karena bingung dengan apa yang baru aku alami. Pasalnya, aku baru mengalami hal seperti ini, di mana aku melihat sesuatu yang mirip dengan orang yang aku kenal. Kebetulan banget aku menonton film hantu di bioskop. Aku dapat kejadian mistis sebelumnya. Aku jadi tidak sabar bertemu dengan keluargaku yang lain untuk menceritakan hal ini ke mereka. Seru nih.
Sorenya, setelah aku kembali ke rumah, aku segera menceritakan pengalaman tadi siang ke ibu, ayah, serta adikku. Pembicaraan kami pun berlanjut dengan menceritakan pengalaman hantu masing-masing, bahkan cerita aneh yang dialami adikku di sekolahnya. Setelah itu, aku menceritakan bagaimana film The Conjuring yang baru aku tonton ke mereka, memanas-manasi mereka karena mereka belum menontonnya. Ibuku pun berkata kalau dia akan pergi ke bioskop besok malam dengan ayah dan adikku. Sepertinya ibuku sedikit terpancing mendengar ceritaku yang menggebu-gebu mengenai keseraman film The Conjuring dengan tokoh Batsebanya itu. Singkat cerita, aku sedang duduk di depan TV, menonton acara favorit. Aku melirik sekilas ke arah ibu yang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk pergi ke bioskop, seperti yang dijanjikannya kemarin. Sedangkan ayah dan adikku sudah siap sedari tadi. Mereka menunggu ibu dengan duduk di sofa, menemani aku menonton acara yang aku sukai. Kamu yakin berani diam di rumah sendirian malam-malam gini? Telepon si abang gih, suruh dia pulang dan temenin kamu. Kata ibuku padaku, memastikan apakah aku cukup berani untuk diam sendirian di rumah di saat hari sudah gelap. Gak usah nyuruh si abang pulang, orang aku berani ini. Jawabku memastikan. Yakin gak akan ikut nonton lagi sama kita? Tanyanya sekali lagi. Enggak ah, kemarin aja stres nontonnya. Ya udah, kita pergi dulu ya, jagain rumah yang benar. Ayo, ya, Dek. Setelah berkata begitu, ibu, ayah, serta adikku pergi ke bioskop dan meninggalkan aku sendirian di rumah. Beberapa menit kemudian, setelah acara yang aku tonton selesai, aku memindahkan saluran TV itu ke saluran lain dan mencari acara yang menarik untuk ditonton. Saat aku sedang fokus melihat ke TV, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. Aku tidak begitu jelas mendengarnya. Suara apa tadi? Atau itu hanya imajinasiku saja? Aku mencoba mengabaikan suara itu dan kembali fokus mencari saluran TV dengan acara yang menarik. Aku mendengar suara lagi. Kali ini, aku bisa memastikan bahwa itu sebuah suara seorang perempuan. Bulu kuduku tiba-tiba jadi berdiri. Seketika aku merasa suasana rumahku menjadi aneh. Rasanya aku menjadi sedikit merasa takut. Suara di luar rumah juga terasa hening. Bahkan, aku tidak mendengar suara motor lewat di depan rumah untuk waktu yang cukup lama. Aku jadi merasa tidak nyaman diam sendirian di rumah ini. Untuk membunuh suasana hening ini, aku mengencangkan volume TV. Biar saja kalau nanti aku dikomplain tetanggaku. Yang penting sekarang aku merasa ditemani sama si TV ini. Kali ini aku mendengar suara tepat di dekat telingaku. Sehingga ketika volume TV itu sudah cukup kencang, aku tetap dapat mendengar suara perempuan itu dengan sangat jelas. Aku menjatuhkan remote TV karena kaget. Kataku kaget begitu mendengar suara remote itu membentur lantai. Ini udah gak bener nih. Mau itu imajinasiku atau bukan, aku udah gak mau diam di rumah ini sendirian. Aku harus pergi. Begitu aku akan meninggalkan ruang keluarga untuk pergi keluar, tiba-tiba aku melihat sosok hitam berdiri di ruang tamu. Jika dilihat dari siluetnya, itu seperti perawakan seorang perempuan. Aku kaget bukan main melihat bayangan itu. Pasalnya, saat ini aku benar-benar sendirian di rumah. Siapakah sosok hitam yang ada di ruang tamu itu? Astaga! Sosok itu mulai berjalan dengan terseok-seok karena salah satu kakinya patah. Begitu cahaya lampu sudah menyinarinya, sekarang aku sudah bisa melihat. Ternyata tubuhnya bersimbah darah karena luka. Seluruh wajahnya benar-benar hancur. Rambutnya panjang berantakan yang akan membuat ngeri bagi siapa saja yang melihatnya. Sosok itu menatapku dengan tatapan pilu, seperti menahan semua kesakitan dari setiap luka yang ada di tubuhnya. Itu seperti sosok yang aku lihat di foto kemarin siang. Ucap makhluk itu dengan suara lirih. Tidak kusangka bahwa rumor itu ternyata benar. Sekarang makhluk menyeramkan itu sedang berdiri satu ruangan denganku dan menatapku dengan mata yang rusak dan berdarah. Aku mengucapkan doa-doa yang aku ingat, sembari mencoba dengan sekuat tenaga untuk melangkahkan kakiku.
tolong jangan mendekat, kataku memohon dengan suara pelan. Dalam hati aku panjatkan beberapa doa yang aku ingat, sambil berharap doa ini dapat memberikan aku kekuatan agar aku bisa menggerakkan kakiku lagi. Aku sangat ketakutan saat melihat makhluk itu masih berjalan tersiok-siok mendekatiku. Aku mohon, aku mohon, aku mohon. Ucapku dalam hati, memohon pada diri sendiri agar kakiku mau bergerak lagi. Aku berusaha menggerakkan otot-otot kaki dengan sekuat tenaga. Perlahan-lahan, kakiku sudah bisa bergerak. Sesaat setelah aku bisa menguasai kakiku kembali, aku segera meninggalkan ruangan itu, pergi berlari ke dapur. Aku bisa meninggalkan rumah ini melalui pintu keluar yang ada di dapur. Saat aku berjalan di dapur, aku mendengar lagi sebuah lirihan berbisik di dekat telingaku. Jantungku berdegup dengan kencang. Apa dia ngikutin aku sampai dapur? Sial, ini kali pertamanya aku ngalamin hal seperti ini dan aku benar-benar takut. Saat ini, aku bahkan merasa asing dengan rumah ini. Aku mempercepat langkah kaki, hingga akhirnya aku sudah ada di halaman. Aku segera membuka pintu pagar lalu berlari menjauhi rumah. Aku akan pergi ke rumah Windy untuk menenangkan diri sampai keluargaku kembali. Setelah sampai rumah Windy, aku langsung bercerita betapa aku sangat ketakutan saat didatangi oleh makhluk menyeramkan itu, yang rupanya mirip seperti seorang perempuan yang aku lihat di foto kemarin. Windy pun menenangkan aku dengan memberikan segelas teh hangat. Kami pun berlanjut dengan mengobrol hal-hal ringan untuk menenangkan pikiranku dari rasa takut yang baru aku alami. Sekitar pukul 10 malam, ponselku berdering. Saat kulihat layar ponsel, ternyata itu ibuku yang memanggil. Sepertinya mereka sudah pulang. Setelah aku angkat dan berbicara dengan ibu untuk beberapa saat, aku pun pamit pada Windy dan berterima kasih padanya karena telah mengizinkan aku untuk menenangkan diri di rumahnya. Aku pun pulang ke rumah. Saat aku datang, ibuku langsung menghampiriku dan memarahiku. Aku sedikit protes kepada ibu karena baru datang udah dimarahin aja. Ibuku menjelaskan alasan kemarahannya. Dia bertanya balik padaku, kenapa aku tidak memiliki rasa tanggung jawab karena meninggalkan rumah dalam keadaan pintu utama dan pintu dapur terbuka, serta TV yang masih menyala di saat keadaan rumah tidak ada siapa-siapa. Aku hanya berdiri mematung untuk beberapa saat setelah mendengar penjelasan ibu. Benar. Aku baru ingat kalau aku tidak menutup kembali pintu dapur, pintu rumah, bahkan tidak mematikan TV saat aku pergi dari rumah. Saat itu aku kalang kabut setelah melihat penampakan menyeramkan itu, sehingga aku tidak berpikir dengan jernih. Yang ada di pikiranku hanya keinginan untuk melarikan diri dari makhluk itu. Aku pun menceritakan pengalaman menyeramkan yang baru aku alami di saat mereka sedang menonton film di bioskop. Setelah mendengarkan ceritaku, tanpa harus penjelasan ekstra, mereka langsung mempercayai ceritaku. Mereka bersyukur tidak ada hal buruk yang terjadi padaku. Bahkan saat kami cek keadaan rumah, tidak ada tanda-tanda kemalingan atau hal buruk apapun. Kami sangat bersyukur akan hal itu. Ini seperti rumah kami benar-benar dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Karena pintu utama serta pintu dapur rumah kami benar-benar terbuka lebar. Dan gerbang pagar rumah kami juga tidak dikunci sama sekali. Jika keluarga kami apes, mungkin rumahku sudah dirampok oleh pencuri. Amit-amit. Terima kasih Tuhan karena selalu melindungi kami semua. Setelah selesai memeriksa keadaan rumah, kami semua berkumpul di ruang tamu. Ternyata ibu dan adikku merasakan perasaan yang serupa. Saat perjalanan menuju bioskop, mereka merasa suasana di sekitar mereka berbeda. Jalanan yang biasa mereka lalui menuju bioskop terasa asing. Meski terdapat banyak orang di sekitar mall, tapi entah kenapa terasa sepi. Saat itu mereka berpikir, mungkin karena mereka akan menonton film hantu dan pada saat itu ada hari Jumat, jadi suasananya terasa seperti itu. Tapi setelah mendengar ceritaku, mungkin itu yang menjadi salah satu alasan kuat kenapa mereka merasakan hal yang serupa denganku. Yang aneh dari kejadian ini adalah, temanku Windy yang juga ikut andil dalam menyebarkan foto ini, tidak mendapat gangguan apapun dari si hantu wanita. Aku sempat merasa sangsi. Apa ini hanya hayalanku saja? Atau karena aku sedang apes? Tapi
hayalanku atau bukan, aku merasa penampakan itu benar-benar nyata dan menyeramkan. Tentu ini memberiku pelajaran penting. Jangan ikut-ikutan menyebarkan foto korban pembunuhan atau kecelakaan, karena mungkin hal itu tidak akan disukai oleh korban. Meski mereka sudah berada di alam yang berbeda dengan kita, bukankah kita juga perlu menghargai privasi si korban serta keluarganya? Coba bayangkan, kalau kehidupan kita terus diusik, bahkan sampai akhir hayat kita, bukankah kita juga akan merasa terganggu? Itulah pengalaman seram yang pernah terjadi padaku pada tahun 2013 lalu. Semoga kita dapat memetik sebuah hikmah dari cerita tadi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Aku harap kalian akan lebih siap menghadapi malam yang mengerikan setelah mendengarkan cerita Spooky Dusk ini. Kalau begitu, sampai jumpa di waktu petang berikutnya.